Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam perkuliahan hukum perusahaan. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, sehingga bisa menyimak dengan baik penjelasan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kali ini saya akan bicara tentang badan usaha berbentuk badan hukum berupa yayasan. Kalau kemarin saya sudah bicara tentang koperasi, nah hari ini saya akan bicara tentang yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan di mana dia itu tidak mempunyai anggota. Sehingga yayasan itu tidak dapat didirikan dengan maksud dan tujuan selain dari tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sebagai badan hukum, yayasan mempunyai kekayaan tertentu yang terpisah dari harta pendirinya. Kekayaan tersebut berupa aset yang didapatkan dari modal awal pendiri yang telah dipisahkan dan dimasukkan ke dalam harta yayasan. Harta kekayaan awal yayasan yang dimasukkan oleh pendiri itu dapat berupa uang atau barang. Tujuan dilakukannya pemisahan adalah agar untuk memperjelas bahwa kekayaan awal dari yayasan tidak lagi menjadi bagian dari harta pribadi atau harta bersama para pendirinya. Yayasan tidak mempunyai anggota karena yayasan tidak terdiri dari sekutu-sekutu seperti CV atau pemegang saham dalam perseroan terbatas atau badan usaha lain yang digerakkan oleh anggota-anggotanya. Yayasan dipilih sebagai wadah atau lembaga untuk melakukan kegiatan yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan sesuatu yang bersifat amal. Hal ini timbul dari kesadaran masyarakat di kalangan mampu untuk memisahkan kekayaannya guna membantu masyarakat. Yayasan sebagai badan hukum privat sudah dikenal sejak dahulu bahkan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yang kemudian undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Pengaturan yayasan sebelum undang-undang tersebut hanyalah berdasarkan pada kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan jurisprudensi Mahkamah Agung. Putusan Hooggerechtshof tahun 1884 dan putusan Mahkamah Agung nomor 124/1973 adalah jurisprudensi yang dijadikan dasar aturan tentang yayasan agar tidak terjadi kekosongan hukum mengenai yayasan. Namun, meskipun terdapat jurisprudensi tersebut, tetap saja dengan tidak adanya undang-undang, itu mengakibatkan yayasan berkembang di masyarakat tanpa ada aturan yang jelas. Banyak yayasan yang kemudian disalahgunakan dan menyimpang dari tujuan semula. Ada kalanya, yayasan didirikan justru bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang bersifat mengatur dan memaksa, dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu yayasan sebagai badan hukum itu dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya yayasan tanpa prosedur yang ditentukan di dalam undang-undang. Undang-undang ini kemudian diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Undang-undang yayasan tersebut berlaku bagi yayasan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut dan yayasan yang ada setelah berlakunya undang-undang tersebut. Seperti yang tadi saya sampaikan,
Undang-undang yayasan itu setelah disahkan berlaku bagi yayasan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut dan yayasan yang ada setelah berlakunya undang-undang tersebut. Yayasan yang telah ada sebelum undang-undang yayasan dapat tetap diakui sebagai badan hukum dengan syarat dia sudah didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan di dalam tambahan berita negara RI. Selain itu, dia juga harus mempunyai izin untuk melakukan kegiatan dari instansi-instansi terkait. Dengan pendaftaran tersebut, yayasan tetap diakui sebagai badan hukum secara otomatis, asalkan didahului dengan memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Yayasan. Dan yayasan tersebut wajib untuk menyesuaikan anggaran dasarnya maksimal 3 tahun setelah berlakunya undang-undang. Bagi yayasan yang belum terdaftar, wajib menyesuaikan anggaran dasar dan wajib mengajukan permohonan maksimal 1 tahun sejak undang-undang yayasan berlaku. Jika yayasan tersebut lalai, maka dia tidak diakui sebagai yayasan dan permohonan pengesahannya ditolak. Pengurus yayasan wajib memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM tentang perubahan dan penyesuaian anggaran dasarnya. Jika tidak, maka yayasan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Ada 3 proses yang harus diperhatikan di dalam pendirian sebuah yayasan, yaitu yang pertama adalah proses pendirian yayasan, yang kedua adalah proses pengesahan akta yayasan, dan yang ketiga adalah proses pengumuman yayasan sebagai badan hukum. Proses dan syarat pendirian yayasan. Yayasan itu dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan cara memisahkan sebagian harta pendirinya untuk dijadikan kekayaan awal yayasan. Jadi, pendirian yayasan dilakukan dengan surat pengakuan atau akta di antara para pendirinya, atau dengan kata lain diawali dengan perjanjian di mana yayasan ini didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Pendirian yayasan itu juga dapat dilakukan dengan surat hibah atau wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Jadi, yayasan di Indonesia juga dapat didirikan berdasarkan surat wasiat terbuka dengan mencantumkan ketentuan anggaran dasar yayasan yang akan didirikan, atau pendirian yayasan dilaksanakan oleh pelaksana wasiat sebagaimana yang dituliskan di dalam surat wasiat. Pendirian yayasan harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, serta harus memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Setelah disahkan, yayasan diumumkan di dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Nama yayasan itu harus didahului dengan kata yayasan. Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Artinya, segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum adalah menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng. Setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, akta pendirian wajib diumumkan di dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Menteri dengan jangka waktu maksimal 14 hari sejak tanggal akta pendirian yayasan disahkan oleh Menteri. Begitu yayasan mendapatkan status badan hukum, maka perbuatan pengurus atas nama yayasan itu tidak lagi ditanggung secara tanggung renteng oleh pengurus yayasan, namun ditanggung oleh
yayasan sebagai badan hukum. Undang-undang yayasan memberikan pemisahan peran yayasan sebagai yayasan dan peran yayasan sebagai pemegang saham dalam suatu badan usaha. Jadi ada dua ya, peran yayasan itu dipisahkan oleh undang-undang. Yang pertama adalah yayasan sebagai yayasan itu sendiri, dan yang kedua adalah yayasan sebagai pemegang saham dalam suatu badan usaha. Nah, yayasan itu tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung. Yayasan hanya bisa melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya. Nah, itu dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Jenis kegiatan usaha yang dilakukan yayasan itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan itu. Misalnya diantaranya mencakup hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Yayasan dapat menjadi pemegang saham dalam suatu badan usaha dengan ketentuan penyertaan modal yang dilakukan itu maksimal 25% dari kekayaan yayasan. Jadi jika lebih dari 25% itu tidak boleh. Laba yang diperoleh yayasan dalam melakukan kegiatan usaha itu harus digunakan dan diperuntukkan untuk tujuan sosial yayasan. Ini dimaksudkan agar yayasan tidak tergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan dari pihak lain. Hasil dari kegiatan usaha yayasan itu tidak boleh dibagi kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Maka dari itu, hasil kegiatan usaha yang diperoleh langsung masuk menjadi kekayaan yayasan. Para organ yayasan juga dilarang untuk merangkap sebagai direksi atau pengurus dan dewan komisaris dari badan usaha yang didirikan oleh yayasan. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Namun, ketentuan tersebut bisa dikecualikan apabila ditentukan di dalam anggaran dasar yayasan, bahwa pengurus itu menerima gaji, upah, atau honorarium apabila pengurus adalah bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. Serta pengurus tersebut melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Penentuan mengenai gaji, upah, atau honor sebagaimana yang saya sebutkan tadi, itu ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan. Pembina yayasan. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang yayasan atau anggaran dasar. Nah, kewenangannya itu apa saja? Kewenangannya itu meliputi yang pertama, keputusan mengenai perubahan anggaran dasar. Kemudian yang kedua adalah pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas. Yang ketiga adalah penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan. Yang keempat, pembina berwenang untuk mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan. Dan yang kelima, pembina berwenang untuk menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. Yang dapat diangkat untuk menjadi pembina yayasan adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan,
dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan atau anggota pengawas. Pembina yayasan. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang yayasan atau anggaran dasar. Nah, kewenangannya itu apa saja? Kewenangannya itu meliputi yang pertama, keputusan mengenai perubahan anggaran dasar. Kemudian yang kedua adalah pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas. Yang ketiga adalah penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan. Yang keempat, pembina berwenang untuk mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan. Dan yang kelima, pembina berwenang untuk menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. Yang dapat diangkat untuk menjadi pembina yayasan adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan atau anggota pengawas. Pengurus yayasan. Pengurus yayasan adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Yang dapat diangkat menjadi pengurus yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus yayasan itu tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas. Dia diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu selama 5 tahun. Jabatan pengurus yayasan itu dapat diperpanjang dan dapat diangkat kembali selama 1 kali dan juga dia sewaktu-waktu bisa diberhentikan oleh pembina. Susunan pengurus meliputi ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus wajib bertugas dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan dari yayasan. Setiap pengurus juga bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya itu tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, di mana sikapnya tersebut kemudian mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga lainnya. Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan untuk membantu tugasnya dalam melakukan kepengurusan yayasan. Pengawas yayasan. Pengawas yayasan adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Dalam setiap yayasan harus terdapat minimal 1 orang sebagai pengawas yayasan. Yang dapat diangkat menjadi pengawas yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Sama dengan pengurus dan pembina, pengawas juga tidak boleh merangkap jabatan sebagai pembina atau pengurus. Pengawas itu dapat diangkat untuk jangka waktu selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali selama 1 kali dan diberhentikan oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina. Jadi sama dengan pengurus tadi, bahwa pengurus dan pengawas itu sama-sama bisa diberhentikan oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina.
Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota pengurus dengan menyebutkan alasannya dan melaporkannya kepada pembina. Pemberhentian sementara dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi pengurus untuk membela diri. Jika tidak ada prosedur ini, maka pemberhentian sementara akan batal demi hukum. Apabila terjadi kepailitan yayasan karena kesalahan atau kelalaian pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan, dan apabila kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pembubaran yayasan. Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Yayasan, pembubaran yayasan itu dapat dikarenakan atas jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Atau bisa juga karena tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar itu telah tercapai atau malah tidak tercapai. Yayasan juga bisa dibubarkan karena adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketika yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, atau yayasan tidak mampu membayar utang setelah dinyatakan pailit. Atau bisa juga karena harta kekayaan yayasan tidak cukup melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut. Jika yayasan berakhir karena jangka waktu dan tujuan, pembina menunjuk likuidator untuk membereskan harta kekayaan yayasan. Sedangkan yayasan yang bubar karena pailit, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. Yayasan yang telah bubar itu tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi. Saat proses likuidasi berakhir, likuidator atau kurator wajib melaporkan pembubaran kepada pembina maksimal 7 hari. Hal yang perlu digarisbawahi adalah jika laporan pembubaran dan pengumuman hasil likuidasi tidak dilakukan, maka bubarnya yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Adapun terhadap sisa hasil likuidasi yayasan yang bubar, harus diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai tujuan dan maksud yang sama dengan yayasan yang bubar tadi. Jika tidak, maka akan diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut. Maaf, kita jeda sebentar. Saya ingin mengumumkan pelaksanaan kuis pada perkuliahan hari ini. Mari teman-teman buka Elita topik 6 setelah teman-teman selesai menyimak video penjelasan ini. Teman-teman buka Elita topik 6, lalu kerjakan kuis di dalam topik tersebut. Jangan lupa untuk perhatikan berapa lama durasi waktu yang disediakan untuk mengerjakan kuis dan batas waktu kapan kuis boleh dimulai dan kapan kuis harus berakhir. Hasil pengerjaan kuis akan masuk dalam komponen nilai tugas. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk penjelasan tentang pengelolaan risiko. Setelah teman-teman menyimak video penjelasan ini, silakan teman-teman membuka Elita dan kerjakan kuis di Elita pada topik 6. Perhatikan betul berapa lama durasi waktu yang disediakan untuk mengerjakan kuis dan perhatikan batas waktu kapan kuis boleh dimulai dan kapan kuis harus berakhir. Hasil pengerjaan kuis akan masuk dalam komponen nilai tugas. Demikian penjelasan tentang materi perkuliahan hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik apa yang saya sampaikan. Seperti biasa,
Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikan langsung kepada saya melalui forum diskusi yang saya sediakan di Elita atau WA grup kelas. Jangan lupa, setelah ini kerjakan kuis di Elita pada topik 6. Jangan sampai terlewat, karena hasil pengerjaan kuis masuk dalam komponen nilai tugas dan seperti yang saya sampaikan sejak awal perkuliahan, bahwa bobot nilai tugas adalah 50% dalam penilaian akhir. Terima kasih teman-teman telah menyimak video penjelasan hari ini sampai habis. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam perkuliahan selanjutnya. Semoga video penjelasan ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.